Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti kalian kangen kan sama ibu? Ibu juga kangen. Nah, sekarang kita ke pertemuan selanjutnya ya. Kita masih ada di materi yaitu teks laporan percobaan. Kita masih di materi ini ya anak-anak. Untuk lebih mematangkan kembali apa sih itu teks laporan percobaan, kemarin ibu sudah memberikan mengenai pengertiannya, lalu tujuannya dan ciri-cirinya. Nah, sekarang ibu akan memberikan biar kalian lebih paham lagi itu mengenai teks laporan percobaan secara utuh. Nanti ibu akan memberikan sebuah teks yang benar-benar utuh tentang laporan teks laporan percobaan. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah teks yang utuh. Ini baru penggalannya ya. Kenapa ibu sebut utuh? Karena pertama, di sini ada tujuannya terlebih dahulu. Nah, ini tapi tidak ibu tuliskan tujuannya ya, gitu. Kita lihat, simaklah teks laporan percobaan berikut. Kalian baca dalam hati, ibu bacakan di sini ya. Tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat. Misalnya pulpen untuk menulis buku. Namun pada percobaan ini kami akan membuat tinta yang tidak terlihat. Mungkin kedengarannya sangat unik. Tinta tidak terlihat dapat digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, kertas putih, dan lampu bohlam. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkahnya, prosedurnya. Langkah-langkah membuatnya ada: peras jus lemon ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Ketiga, celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan di atas kertas putih. Tunggu jus tersebut kering sehingga tidak terlihat. Dan yang terakhir, baca pesan tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan kertas yang dipegang dengan mendekatkan ke bola lampu. Ya. Selanjutnya, nah hasil dari penelitian tadi, prosedur tadi, langkah-langkah tadi dilaksanakan, hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya. Hasil dari teks percobaan itu adalah setelah langkah di atas selesai dilakukan, maaf ini salah ya, ini dilakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada teman-teman dengan cara menggunakan tinta yang tidak terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Nah, sekarang kita melihat simpulkan isi teks laporan tersebut. Kita akan belajar membuat simpulannya. Nah, kita lihat hasil simpulan yang tadi itu adalah jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi kecoklatan ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada lampu atau bola lampu. Zat lain yang bisa bekerja dengan cara yang sama adalah jus jeruk, madu, susu, jus bawang, cuka, dan anggur. Tinta tidak akan terlihat juga dapat dibuat dengan menggunakan reaksi kimia atau melihat cairan tertentu. Nah, ini simpulan dari hasil laporan teks percobaan tadi. Nah, gimana sih caranya untuk membuat teks simpulan itu seperti apa? Ada nggak Bu rumus-rumusnya? Nah, ibu kasih cara yang sangat mudah dan sederhana. Untuk menyimpulkan teks, pertama,
Satu, kamu baca dulu isi laporan keseluruhan secara detail, baca dulu. Lalu kedua, membuat kesimpulan secara garis kecilnya saja, berarti ide pokoknya. Kalian mencari ide pokoknya apa kira-kira di setiap paragraf. Yang ketiga, tentukan inti kalimat yang menjadi titik permasalahan. Biasanya yang menjadi titik permasalahan itu adalah objek atau percobaan itu. Intinya apa yang menjadi objek percobaannya apa? Nah, itu disebut kalimat inti yang menjadi titik permasalahan. Nah, yang terakhir, kalian bisa menggabungkan dan tambahkan beberapa kata. Maksudnya dari ketiga ini kalian gabungkan menjadi sebuah paragraf. Lalu ada penambahan kata, bisa menggunakan kata hubung atau menggunakan kata-kata yang mempercantik atau menyambungkan kalimat, setiap kalimat dari kalimat ke kalimat lainnya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Nah, untuk lebih memudahkan atau membuat kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan sebuah latihan. Latihan ini adalah latihan individu. Kenapa selalu ada latihan? Karena Ibu akan memberikan satu materi, latihan, satu materi, latihan. Karena nanti diakhiri setelah bab kita selesai semua, Ibu akan memberikan berbagai macam bentuk latihan, baik itu latihan secara uraian ataupun secara pilihan ganda. Jadi kalian memahami dan tidak kaget dengan teks yang begitu beragam dan begitu banyak paragrafnya. Kita lihat, di sini ada lembar kerja. Lembar kerja ini kalian nanti bisa baca ya. Ini adalah teks laporan percobaan secara utuh. Ya, bentuknya masih secara utuh. Di sini ada tujuan, lalu ada alat dan ada langkah penelitian. Nah, tugasnya adalah selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah carilah inti dari tiap-tiap bagian teks laporan percobaan di atas. Berarti yang tadi kata Ibu, yang menjadi ide pokoknya itu apa dari setiap paragrafnya. Jadi dari tadi ada tidak bahannya yang menjadi intinya, atau dari langkah-langkahnya dan tujuannya. Setelah itu buatlah simpulan dari inti tiap-tiap bagian tersebut. Jadi yang tadi Ibu sampaikan ada langkah-langkahnya kan? Kalian harus membuat sebuah kesimpulan. Nah, di sini dituangkan. Paham ya? Di sini sampai sini paham ya? Nah, kalau gitu kalian kerjakan, karena pekerjaannya ini adalah menulis atau tidak mencatat kembali materi. Jadi kalian langsung kerjakan di GCR-nya masing-masing yang ada tulisannya komentar pribadi ya. Jadi bukan ditulis di buku tulis lalu diupload, tidak, tapi kalian langsung dikerjakan di GCR-nya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Seperti biasa, kalau kalian belum paham, kalian bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu melalui grup GCR-nya di komentar, atau bisa langsung WhatsApp Ibu secara pribadi. Bisa dipahami ya? Sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan selamat belajar, jangan pernah patah semangat walaupun kalian di rumah. Ibu akan tetap selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.